firman-Mu ya dan amin Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur dan berterima kasih karena firman-Mu lah yang menolong kami. Kami ada sebagaimana ada sampai saat pagi hari ini Tuhan. Ini semua karena firman-Mu Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar sebagian daripada kebenaran firman. Oleh karena itu Tuhan berbicaralah kepada kami. Karena kami butuh Engkau saat-saat sekarang ini Tuhan. Berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu kepada kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba-Mu yang hina, yang penuh dengan segala kekurangan. Pakai hamba-Mu untuk berkata-kata melalui kebenaran firman-Mu, sehingga jemaat yang mendengar semua yang ada di tempat ini sama-sama diberkati, baik yang mendengar bahkan hamba sendiri yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada di dalam satu nama, di dalam satu nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami siap mendengar firman Tuhan. Yang siap katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman kita. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Tolong multimedia ditayangkan kalau bisa. Kita akan baca bersama-sama. Ayat 1 kompria, ayat 2 komanita sampai selesai ayat ke-9. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Tuhan dengan perikopnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. 1, 2, 3 pria. Sesudah itu pada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Kaum wanita. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berada di situ dan menanyakan bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia padanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang yang tadi turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tiangmu dan berjalan. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan di hari itu, hari Sabat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan hari ini saya ambil judulnya adalah membuka pintu mukjizat dengan mudah. Temanya adalah membuka pintu mukjizat dengan mudah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dijelaskan di dalam pembacaan firman Tuhan tadi bahwa hari raya orang Yahudi, Yesus ada di Yerusalem. Dekat pintu gerbang domba itu ada sebuah kolam. Dan kolam itu dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambi. Dan di setiap serambi yang ada itu terbaring orang-orang sakit. Ada orang buta, ada orang timpang, dan ada orang lumpuh. Mereka sedang
sedang menunggu goncangan air dari kolam itu. Karena sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, maka setiap orang yang terlebih dahulu turun ke tempat itu, dia akan sembuh apapun penyakitnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca ayat-ayat ini sungguh luar biasa. Sekarang saya mau bertanya kepada kita semua, apa yang menjadi persoalan? Apa yang menjadi persoalan? Apa yang menjadi masalah? Apa yang menjadi sakit penyakitmu yang kau alami saat ini yang perlu juga sembuh? Dan kita mau belajar hari ini. Ada beberapa hal yang akan saya kupas kepada saudara semua. Yang pertama di dalam ayat 6 dan 7, bagaimana caranya membuka pintu mujizat. Di dalam ayat 6 dan 7 dikatakan firman Tuhan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan ayat 6 dan 7 ini, saya mau ambil satu poin. Pertama, ada beberapa hal nanti. Bagaimana caranya untuk membuka pintu mujizat itu? Yang pertama adalah milikilah iman, kesederhanaan iman. Milikilah kesederhanaan iman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan dijelaskan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, kita semua sebagai orang percaya kita harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman percaya kita hanya kepada Dia. Amin. Karena itu dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 6 bagian A, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang akan berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya perhatikan, ya saya berharap di sini tidak ada seperti itu. Manusia itu suka yang rumit-rumit. Benar. Suka yang rumit-rumit. Contohnya aja deh. Berdoa aja deh, nggak usah jauh-jauh. Berdoa itu kadang-kadang bertele-tele. Maka di dalam Matius 6 ayat 7, janganlah kita berdoa bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dengan kita panjang atau berdoanya panjang maka didengar oleh Tuhan. Oh, belum tentu. Suka bertele-tele doanya. Harus to the point doa itu, jangan bertele-tele. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang juga begitu manusia. Kalau ditanya apa, jawabnya kemana-mana. Ya, kalau kita baca tadi dijelaskan, maukah engkau sembuh? Nah, dia jawabnya lain. Ya mestinya jawabnya ya aja gitu. Tapi dia jawab apa? Tidak ada yang menurunkan aku kolam itu. Artinya apa? Di sini ya ini yang saya katakan, tanya apa, jawabnya kemana gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, iman yang besar itu bukan dinilai dengan hal-hal yang macam-macam, bukan. Tetapi hanya sederhana saja. Sederhana saja. Kalau saudara baca di dalam Matius 8 ayat 5-13 menceritakan seorang Kapernaum, perwira Kapernaum. Waktu itu Yesus ada di kota Kapernaum. Nah, terus kemudian dia menghampiri Yesus dan berkata, Tuhan, panggilnya waktu itu Tuhan, Tuhan, hambaku sedang sakit di rumah, tolong Tuhan sembuhkan. Apa jawab Yesus waktu itu kepada dia? Baik, aku akan menyembuhkan. Aku akan datang ke rumah. Lalu perwira Kapernaum itu berkata kepada Yesus, Tuhan tidak perlu datang ke rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku sembuh. Itu bicara tentang iman. Amin. Terus kemudian apa Yesus berkata kepada orang-orang yang mengikuti dia? Tidak pernah aku jumpai iman sebesar ini, sekalipun di antara orang Israel. Jadi
Ini contoh yang pertama yang saya berikan kepada saudara. Gak usah macam-macam, cuma ngomong begitu saja dan luar biasa. Tuhan berkata, iman sebesar ini luar biasa. Di antara orang Israel tidak ada kutemui. Yang kedua, wanita yang sakit pendarahan. Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, bayangkan begitu menderitanya. Kalau saudara baca di dalam Matius 9 ayat 20 sampai 22 itu menceritakan wanita itu sangat menderita. Pada waktu dia mau bertemu dengan Tuhan, begitu banyak orang, dia tidak bisa menjamah karena tubuhnya lemah. 12 tahun pendarahan, dia nggak bisa. Tetapi akhirnya dia berkata dalam hati, nggak perlu ngomong, dalam hati, asal jamah jubahnya maka aku sembuh. Itu bicara iman. Terus kemudian Yesus membalik ke belakang dan berkata kepada wanita itu, karena Yesus merasakan ada yang memegang jubahnya gitu, lumbai jubahnya, tapi nggak sampai gitu, belum asal pujama. Itu baru dalam hati. Waktu Yesus ke belakang melihat ibu itu dan berkata, iman telah menyelamatkan, jadi sembuh. Apa itu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman itu nggak usah yang istilahnya iman seperti apa gitu. Yang penting kita itu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi iman yang sederhana itu adalah percaya saja akan firman Tuhan. Cukup, tidak usah macam-macam. Percaya saja kepada firman Tuhan. Di balik iman yang sederhana itu, mujizat akan terjadi. Dan Tuhan akan bekerja di dalam iman kita yang sungguh-sungguh itu. Kalau saudara baca di dalam Matius 17 ayat 20, firman Tuhan berkata, sesungguhnya sekiranya engkau memiliki iman sebiji sesawi saja, maka kamu bisa menyuruh gunung itu pindah dari sana ke sini, maka gunung itu akan pindah. Saudara bicara, bayangkan, Tuhan tidak bicara sebiji apa yang lebih besar, sebiji duren atau apa gitu. Sebiji sesawi, saudara pernah lihat biji sesawi kecil sekali, tetapi pohonnya tinggi besar. Kalau sudah tumbuh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, mari kita harus punya iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kesaksian di Amerika itu pernah terjadi. Ini pada waktu itu musim kemarau begitu panjang, sehingga tidak ada turun hujan dan hawanya begitu panas. Lalu para pendeta, jemaat, majelis, kemudian pendoa-pendoa, kemudian juga dari beberapa gereja, mereka berkumpul di satu lapangan. Di satu lapangan, lapangannya cukup luas. Mereka berdoa bersama, dan itu sore menjelang malam. Mereka datang. Dan ada seorang anak umur 7 tahun. Dia datang untuk ikut berdoa. Dan dia bawa payung. Kemudian ada pendoa yang bertanya, yang lain yang bertanya pada dia, ngapain kamu bawa payung? Ini kan udah malam, orang gak panas lagi kok. Istilahnya begitu kan, kira-kira. Tetapi anak kecil itu berkata, loh Pak, kita datang ke sini berkumpul bersama-sama, kan mau berdoa supaya Tuhan turunkan hujan. Dan saya percaya hujan akan turun sesudah kita berdoa. Ini bicara tentang iman. Iman yang disertai dengan perbuatan. Amin. Makanya di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikianlah iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Jadi harus punya iman disertai dengan perbuatan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini, saya mengajak kita semua yang ada di tempat ini, mari kita mau memiliki iman yang sederhana. Jadi gak usah nento-nento iman yang seperti apa. Yang penting sederhananya, percaya saja akan firman Tuhan. Cukup itu saja. Pasti akan terjadi mujizat. Katakan amin. Amin. Yang kedua, di dalam ayat 6 bagian akhir dan ayat 7, firman Tuhan berkata, ayat 6 bagian akhir, kemudian ayat 7.
Karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini berbicara tentang apa? Saya ambil yang poin yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa membuka pintu mujizat dengan mudah. Yang kedua adalah jangan batasi Tuhan bekerja. Yang ada di pikiran orang tersebut adalah apa? Kolam. Pikiran orang yang ada yang sakit itu semua, pikiran ada kolam, termasuk orang lumpuh itu. Pikirannya hanya kolam. Begitupun dengan kita kadang-kadang, maaf kata ya, kita itu hanya terfokus pada hal-hal yang mendatangkan mujizat. Contohnya, maaf kata ya, minyak urapan, terus kemudian dengan pendeta yang wah, yang luar biasa. Saudara bisa lihat kan, kalau misalkan ada pendeta yang dari luar negeri yang punya karunia luar biasa datang, waktu zaman dulu saya ingat di stadion Gelora sana, banyak orang yang datang berbondong-bondong karena melihat terfokus dengan pendeta yang luar biasa. Memang dia dipakai Tuhan. Ya. Kemudian sekali jemaat kalau lagi dengar firman Tuhan juga kadang-kadang pikirannya kemana-mana. Kadang-kadang berpikir kapan ya ada altar call ya. Saya mau dong, mau dipanggil dong supaya mau didoakan. Pemikirannya seperti itu. Walaupun memang saya katakan tidak salah, tapi jangan terfokus, jangan batasi ke kuasanya Tuhan, jangan batasi Tuhan bekerja. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini, mari saya mengajak kepada kita semua yang ada di tempat ini. Kalau kita pada saat memuji Tuhan, kemudian pada saat menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saya katakan kepada kita semua, mujizat sudah terjadi. Katakan amin. Amin. Saya sering lihat ya, maaf kata, dalam ibadah saya melayani Tuhan, dimanapun saya melayani. Kalau pada waktu memuji dan memuliakan Tuhan, saya perhatikan semua jemaat yang ada. Di waktu saya di mimbar pun juga saya begitu. Tapi yang pertama yang saya lakukan adalah pada saat, makanya kenapa saya suka melihat kiri kanan belakang, saya memperhatikan jemaat. Pada saat memuji Tuhan itu seperti apa sih? Sungguh-sungguh enggak gitu. Tapi di sini sih saya perhati semuanya baik ya, maaf kan. Kalau di tempat yang lain kadang-kadang saya perhatikan jemaatnya semau gue gitu. Nyanyinya semau gue. Tepuk tangan aja, kalau orang kata ya tepuk tangan sungguh-sungguh itu memuliakan Tuhan. Tepuk tangannya juga berbeda. Lain, tepuk tangannya seperti ini. Oh, artinya apa? Tadi malam habis main kartu dia. Memuji Tuhan itu benar-benar ekspresikan gitu sungguh-sungguh. Kalau menyembah Tuhan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kalaupun dengan mencucurkan air mata, kita menangis, tidak apa-apa. Lakukan itu dalam sungguh-sungguh. Dan saya perhatikan orang yang model-model begitu, itu akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, jangan semau gue. Ada yang tumpang tangan lagi muji Tuhan, ada lagunya lagu bersorak-sorai, tapi dia begini. Aneh kan? Tapi di sini nggak ada. Amin. Di sini mah baik-baik. Wah, sungguh-sungguh kalau mau muji Tuhan. Tapi saya beberapa waktu yang lalu, kira-kira sebulan yang lalu, ya kurang lebih lah. Saya melayani satu gereja itu orang-orang dari Kupang itu datang, anak muda banyak. Doa nyanyinya, oh di begini. Ya sorry ya, saya kadang-kadang keceplosan ngomong, tapi maksud saya bukan artinya membuat orang itu tersinggung, tapi tidak tahu ya. Saya kadang-kadang saya ngomong ceplos gitu loh. Heran ya, muji Tuhan kok model-model begitu. Pakai salib gede-gede taruh di depan supaya orang lihat. Ya ternyata dia itu pakai salib, saya nggak tahu. Nggak ngerti saya kalau dia pakai salib gitu, walaupun saya nggak perhatikan ke salibnya gitu kan.
pasarnya mungkin ada perempuan di sampingnya yang mendorong. Ya ambilin satunya dimasukin ke dalam. Saya bilang, penampilan kita bukan seperti itu. Saya bilang, hatimu yang Tuhan lihat. Salib mah boleh aja, nggak usah dipamer-pamerin gede-gede salib di depan. Maaf ya, yang tersinggung saya kata-kata. Nggak perlu seperti itu. Ya kalau memang ada pakai boleh aja, masuk aja ke dalam, nggak masalah. Oh pernah lagi saya lihat itu orang-orang yang pakai tato-tato gitu waktu ibadah, pakai tato-tato badannya, salat itu udah begini besar gitu. Kalungnya juga rantainya juga besar. Saya mau apa begitu? Ya udahlah. Artinya saya minta pada kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, mujizat terjadi. Katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di tempat ini, ada orang yang suka membatasi pekerjaan. Ada orang yang membatasi pekerjaan. Ini ada satu contoh, suatu ilustrasi lah saya anggap. Ya, suatu ilustrasi. Ada seorang nelayan. Ya. Orang nelayan ini mengalami musibah karena dia sendirian, lagi nangkap ikan, tiba-tiba gelombang ombak tinggi. Dia mengalami musibah. Dan apa yang terjadi? Dia minta tolong sama Tuhan. Dia orang percaya loh. Dia minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan tolong dia. Tiba-tiba datanglah nelayan yang lain, tetapi bukan orang percaya. Bukan orang percaya. Terus kemudian datang, menghampiri dia, mau menolong dia, tapi dia nggak mau. Dia maunya orang percaya yang menolong dia gitu. Akhirnya kita cerita, ya karena dia memang setia kepada Tuhan, tapi dalam hal ini sebetulnya ada hal yang dia batasi, persepsi yang salah. Terus kemudian waktu dia ketemu dengan Tuhan, dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, waktu aku minta tolong, kenapa Tuhan tidak tolong saya sehingga saya tenggelam? Tuhan bilang apa? Kan aku sudah kirim orang untuk menolong kamu. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, kadang-kadang orang yang menolong kita itu, ya, saya kasih tahu, adalah orang yang kita tidak sukai. Orang yang tidak kita sukai itulah yang menolong kita. Oleh karena itu, mari kita harus perhatikan diri kita masing-masing pada saat itu. Jangan suka membatasi pekerjaan. Saya teringat waktu itu Nabi Elia di Sungai Kerit. Kalau saudara baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 6, di situ diceritakan bahwa Nabi Elia itu di Sungai Kerit, dia minum dari air sungai. Tetapi dia makan dari mana? Karena waktu itu musim di paceklik gitu, tidak ada makanan. Tuhan kirim makanan setiap pagi dan sore, pergi untuk mengantar kepada Nabi Elia melalui burung gagak. Saudara bisa bayangkan burung gagak itu burung yang sangat-sangat rakus. Mana mungkin bisa ngirim makanan kalau bukan Tuhan yang menyuruhnya gitu. Tuhan bisa suruh siapa saja untuk menolong kita. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, mari kita jangan sampai terfokus dengan membatasi kuasa Tuhan. Tapi kita harus sungguh-sungguh percaya. Sungguh-sungguh percaya. Amin. Milikilah itu semua. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk membantu kita. Oleh karena itu, perhatikan diri kita masing-masing. Amin. Terus kemudian yang ketiga di dalam ayat 7. Di dalam ayat 7 dikatakan, orang sakit itu, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun, sudah turun mendahului aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga ayat 7 ini, ada satu pelajaran buat kita. Perhatikan hubungan kita dengan sesama kita. Saya minta saudara perhatikan hubungan saudara dengan saudara seiman saat sekarang ini. Pasti kadang-kadang kan, maaf ya,
kalau kita lihat ya, kita hubungan kita ini satu dengan yang lain. Contohnya aja gampang ya. Pada saat kita dalam keadaan hidup, kita berhubungan satu dengan yang lain itu sungguh-sungguh luar biasa. Atau bagaimana saya tidak tahu, atau sebaliknya. Kita lihat pada waktu kita meninggal dunia. Pada waktu meninggal dunia, apakah banyak orang yang datang melayat kita? Atau bisa dihitung dengan jari? Kalau hubungan kita satu dengan yang lain begitu akrab, begitu baik, kita dikenal orang-orang yang sangat-sangat rendah hati, orang yang baik hati, tidak sombong, terus kemudian kita sering menolong orang lain, maka saya yakin dan percaya pada waktu meninggal dunia banyak orang yang datang melayat. Amin. Tetapi kalau orang itu menyebalkan, kadang-kadang membuat kita kesal gitu istilahnya, maka saya percaya yang datang itu bisa dihitung pakai jari. Seperti orang lumpuh ini. Saya nggak ngerti riwayat hidupnya, tapi saya berpikir begini, mungkin selama dia masih hidup, waktu sebelum dia mengalami lumpuh, dia itu orang yang menyebalkan, makanya tidak ada orang yang menolong dia. Mungkin. Atau juga karena dia lumpuh, dia tidak bisa bergerak, mungkin orang lain yang bisa lebih dahulu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dia nggak bisa turun ke dalam kolam itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini, mari perhatikan, apakah kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang memperhatikan satu dengan yang lain. Makanya firman Tuhan berkata dalam Matius 22 ayat 37-39. Waktu itu seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, hukum apa yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua sama seperti itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini berbicara tentang hukum kasih. Makanya dikatakan dalam ayat 39, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara saling mengasihi, saling menolong, saling membantu, saling mendoakan, saya yakin dan percaya mujizat akan terjadi dalam hidup. Haleluya. Ibu yang terkasih. Sekarang saya mau tanya kepada kita semua. Tuhan itu bisa pakai siapa saja untuk menyembuhkan. Ini saya ingatkan kepada Tuhan bisa pakai siapa saja. Saudara pernah lihat nggak ada orang yang suka menyendiri? Pernah lihat nggak orang yang suka menyendiri? Pernah nggak? Orang yang suka menyendiri itu artinya dia tidak mau bergaul dengan orang. Dia tidak bersosialisasi dengan orang lain. Dia maunya bergaul sama binatang. Piara binatang banyak-banyak itu. Hanya piara, enggak mau. Boro-boro, beribadah juga enggak mau. Ketemu orang-orang model itu. Saya yakin dan percaya, nanti pada suatu saat terjadi sesuatu hal dalam hidupnya, maka enggak akan ada orang yang mendekat dia, bahkan tidak ada orang yang mengenal. Kita bandingkan dengan Markus 2 ayat 1-5. Ini menceritakan tentang orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang lumpuh yang disembuhkan. Di dalam firman Tuhan tidak diceritakan siapa sebenarnya orang lumpuh itu. Tapi saya yakin dan percaya orang lumpuh ini dulunya hidupnya baik gitu. Karena apa? Buktinya ada 4 orang yang menggotong dia. Walaupun tidak diceritakan dia saudara kah, siapa kan tidak ada. Pada waktu datang mau ke tempat di mana Yesus sedang mengajar di situ, banyak orang yang datang, kemudian di rumah itu penuh dengan orang-orang dan mereka tidak bisa membawa orang lumpuh itu masuk ke hadapan Tuhan Yesus. Akhirnya mereka membuka genteng dan menurunkan tiang orang sakit itu ke hadapan Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya orang lumpuh itu dulunya ini yang kita bicarakan ini, yang digotong 4 orang lain adalah orang yang baik. Amin. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau kasih satu kesaksian yang sungguh-sungguh terjadi. Saudara teringat gak pada waktu terjadi kerusuhan
tahun 1987. Itu apa? Kerusuhan apa itu? Tahu ya? Bulan Mei itu 1987. Itu sangat luar biasa. Ada toko di daerah kota sana. Ada sepasang suami istri udah kakek nenek. Ya. Pada saat terjadi kerusuhan, ini menurut kesaksian tukang beca. Karena tukang beca itu sering mangkal di tokonya, depan tokonya. Pada waktu kerusuhan itu, dia punya tempat, tokonya itu udah diapa-apain sama orang ya perusuh-perusuh itu. Tapi kiri kanannya itu berantakan, hancur. Pertanyaan saya sekarang, kenapa bisa begitu? Karena kakek nenek ini adalah orang yang luar biasa. Dia orang yang sangat sosial, orang yang sangat baik. Buktinya itu yang tadi saya katakan tadi. Tidak tokonya dijaga oleh tukang beca, tidak diganggu oleh perusuh. Ini menurut kesaksian tukang beca pada waktu diwawancara oleh wartawan. Kembali saya tanya kepada saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Perhatikan hubungan kita satu dengan yang lain. Jangan cuek, jangan masa bodoh dengan saudara-saudara seiman kita, bahkan juga yang lain. Kalau selama hubungan kita baik, saya yakin dan percaya nanti kita akan menuai kebaikan juga. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita mau senantiasa memperhatikan. Jadi ada berapa poin untuk mendatangkan mujizat? Ada berapa? Ada 3. Ya. Yang pertama apa? Ya. Milikilah kesederhanaan iman. Yang kedua, jangan batasi Tuhan bekerja. Dan yang ketiga, perhatikan hubungan kita satu dengan yang lain. Nah, itu yang saudara lakukan. Saya yakin dan percaya mujizat akan terjadi. Yang penting kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Karena Pengkhotbah 3 ayat 1 firman Tuhan berkata, segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Dan untuk apa di bawah langit, di kolong langit ini ada waktunya. Bahkan firman-Nya berkata dalam Ibrani 11 ayat Pengkhotbah 3 ayat 6 bagian A dikatakan, segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Cukup sampai di sini. Karena saya yakin dan percaya saudara semua yang ada di tempat ini, perhatikan dirimu masing-masing. Apa yang menjadi persoalan? Apa yang menjadi kendala dalam hidup? Apa yang menjadi sakit? Percaya saja akan firman Tuhan. Akan terjadi suatu mujizat dalam hidup. Karena saya tahu Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus itu. Dan saya yakin apa yang kita lakukan itu tidak akan menjadi sia-sia, tapi akan mengatakan